Selamat siang. Di sana kita membahas tentang pohon ini ya. Pohon yang umur samsipnya ini sekitar 3,5 bulan ya. Umur samsipnya ini 3,5 bulan. Jadi kenapa harus membahas tentang samsip juga ya? Jadi untuk membuat jenis bonsai misalnya dari bonggol itu tetap yang paling bagus itu melakukan sambungan itu dengan melalui samsip seperti ini ya. Dengan melalui samsip, keistimewaannya ini saya jelaskan. Samsip ini entresnya jika sudah subur begini, dia itu bebas sekali bergerak ya di sana. Nih, dia mau masuk bebas, mau ke sini bebas, ke sana bebas ya, ke bawah juga bebas. Tempelannya ini ya. Ini hasil samsip semua. Karena memang proses untuk membuat bonsaian seperti ini, bonsai-bonsai seperti ini harus melalui sambung sisip. Kalau melalui sambung pucuk nanti saya jelaskan minusnya itu. Jadi sisip memang sangat leluasa bergerak, mau ke dalam mau kemana dia leluasa bergerak. Jadi intinya antara sisip dan sambung pucuk itu pembesaran entresnya cepat sisip, tetapi untuk menyambungnya itu memang mudah pucuk ya. Pucuk contohnya begini ya kisanak ya. Ini kalian potong, misalnya ini ori lokal dan ini tunas lokal. Kalian potong tas begini, kalian belah dan sambung dengan Singapura misalnya. Ya, kalian sambung. Setelah tumbuh, otomatis pembesaran entres ini kan kesuburannya sangat cepat sekali ya kisanak ya. Cepat sekali. Nah, penyuburan entres yang sangat cepat ini, dia ini juga akan menunggu pembesaran secara perlahan pangkal ori lokalnya ini yang kalian belah ini. Dia akan menunggu ini secara perlahan ya kisanak ya. Nah, berbeda dengan yang sisip kan. Sisip langsung tempel, dia bergerak bebas. Mau membesar bebas, mau enggak bebas ya. Kalau enggak kalian patahkan saja. Otomatis dia mati. Tetapi kalau untuk sambung pucuk, untuk membesar seperti ini dengan usia 3,5 bulan ya, 3,5 bulan dengan sebesar ini, sekuat ini setelah kita kawat-kawat, itu nggak akan mungkin bisa kalian dapatkan kalau sambung pucuk ya. Minusnya itu di bagian sambungan. Suatu saat sambung pucuk itu akan bundel itu ke sana ya. Bundel betul. Sangat kelihatan sekali bekas sambungannya itu. Dia akan sulit untuk menyatu dengan pangkal lokal yang aslinya itu sangat sulit. Dan karena pembesaran entresnya itu penyuburannya sangat cepat, kebiasaan misalnya entresnya masih sekelingking ya, entresnya apa? Lokalnya yang dulu pucuknya yang kalian potong masih sekelingking, itu entresnya sudah sejari tengah ini yang kebiasaan jika suburnya over. Nah, kan begitu. Coba disimak, pucuk antara sisip dan pucuk bagusan yang mana tanaman kalian? Saya jamin bagus yang sisip. Jadi untuk membuat seperti ini ya memang harus butuh keahlian sambung sisip. Cara penataan sisipnya itu bagaimana, jadi nggak ngawur. Jadi harus tahu ukuran batang itu minimal di sisip berapa, maksimal di sisip berapa, itu juga harus kalian ketahui. Jadi nggak terus seperti ini kalian sisip 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya 10 entres. Sudah pasti lambat sekali di sana ya. Lambat, apalagi berbeda ID ya. Saya kasih contoh misalnya Bengawan Solo, ini Wacetalisa, Survena, Citra dan yang lain-lain, sudah pasti ada yang kalah jika penempatannya rata seperti ini. Pasti ada yang kalah entres itu. Dan nggak bisa seimbang. Ya, kecuali kalian bisa menggunakan melalui samsip tempel, sambung tempel di sini, sambung tempel di sini. Cuma resikonya tempel itu, kalau saya menamakan iris kulit ini tempel ya kisanak ya. Dari dulu itu menamakannya tempel. Banyak sambungan saya tempel-tempel seperti ini, itu kurang cantik juga, di samping itu rawan patah juga ya, karena pelekatan entresnya ke kulit itu kurang erat ya, pelekatannya kurang erat walaupun sudah subur ya, banyakkan yang patah. Berbeda dengan sisip atau yang pucuk ya. Nih kalau sisip sudah kuat, kekuatan sisip itu saat dia masuk ke dalam seperti ini
sudah masuk ke dalam seperti ini, sangat kuat sekali. Itu penjelasannya tentang sambung sisip. Jadi proses pohon ini kan sudah melalui tahap pengawatan sejak awal dulu yang kita sharing di YouTube awal ya, di sana bisa kalian lihat kalau ingin melihat cara-caranya. Ini proses yang kedua kita tunjukkan, kita jelaskan, sudah melakukan proses perimbunan ya, bagi yang tidak sabar. Karena ini akan saya buatkan contoh, jadi kita agak percepat, yang sebetulnya sangat sayang ini saya potong-potong. Jadi ini memang saya buatkan satu pohon yang satu ini untuk buat contoh kalian. Meskipun tidak ada 9 bulan, pohon ini nanti akan tetap mahal dan cantik. Coba kita lihat nanti. Kita ikuti, kalian ikuti proses selanjutnya supaya bisa sedikit memahami. Yang ini biarkan memanjang dulu sampai segini ya kisanak ya. Tentu untuk yang bagian bawah tetap harus paling panjang ya, seperti ini. Seperti ini bagian bawah tetap harus dipanjangkan ya, tidak boleh tidak boleh memendek di sini, itu enggak ada bodinya, harus panjang. Di sini juga harus panjang, yang kemudian ngukus ya, mucuk seperti ini. Ini sudah dilakukan proses perimbunan. Jadi jika kalian memiliki barang-barang seperti ini ada dua pilihan, dilebarkan lagi atau dirimbunkan. Kalau ini karena buat contoh, kita langsung lakukan proses perimbunan dengan melakukan seperti ini, sudah kita potong pucuk dan pruning. Nah, untuk Singapura seperti ini bisa kalian lakukan potong pucuk langsung pruning ya kisanak ya. Karena apa? Dia ini beda dengan daun lebar. Ini mata tunasnya jaraknya sangat dekat-dekat. Jadi sudah selalu langsung keras ya, dia langsung keras meskipun kalian potong. Jadi bisa langsung tumbuh tunas secara maksimal. Kalau dari daun lebar, mata tunasnya kan misalnya dari 5 cm seperti ini bisa cuma 3 loh kisanak ini ya. Kalau di daun lebar, coba kalau Singapura nih banyak sekali. Jadi kalau daun lebar saat pucuk muda seperti ini saya sarankan untuk dipotong dulu, baru 3 hari kemudian di pruning supaya agak mengeras. Kalau Singapura memang bisa langsung di pruning untuk memunculkan tunas-tunas seperti ini ya, untuk melakukan tahap perimbunan. Ini nanti akan ketemu menutup celah kosong yang ini 2 bulan lagi enggak ya, bisa kalian lihat nanti prosesnya akan ketemu untuk menutup dan terlihat bagus ya, terlihat rimbun rata, yang tujuannya tetap untuk menampakkan bunga antara peach dan merah fanta ini supaya terlihat bagus rata rimbun ya. Nah ini seperti ini, harus kalian pandai-pandai untuk memilih cabang ya kisanak ya. Caranya apa? Cabang yang tidak berguna misalnya ya, ini arah ke dalam sana kok ada yang tumbuh, dibunuh ya, ke dalam, ke arah ke sana tumbuh itu dibunuh, arah ke bawah tumbuh ada dibunuh, nggak ada gunanya ya. Karena apa? Perimbunan itu yang kita butuhkan cabangnya tentu arah keluar dan arah ke atas, betul nggak? Ya, pasti betul. Jadi yang kita pilih yang arah ke samping dan arah ke atas. Sama untuk seperti ini juga arah ke samping sini. Kalau yang seperti ini ya bisa pilih arah ke samping sini, sini ke atas. Jadi yang ke bawah pasti ada yang tumbuh dibunuh ya. Jadi yang nggak berguna dibunuh, yang tujuannya supaya makanan itu fokus ke tunas atau calon cabang yang kita pilih. Jadi makanannya bisa fokus. Nah, cara seperti yang saya sebutkan ini termasuk mempercepat proses. Jadi tidak kalian biarkan semua tunas itu tumbuh. Itu juga memperlambat proses. Paham kan? Karena apa? Makanannya dibagi-bagi. Nah, seperti ini yang ada di dalam seperti ini, satu ini enggak ada fungsinya. Nah, kita ambil satu saja ini, satu saja cukup. Yang nanti kita naikkan ke sini, yang ini kita naikkan ke sini, ya kan? Akhirnya ketutup secara pelan-pelan ya. Seperti itu ya penjelasannya. Coba nanti kita lanjut ke episode berikutnya. Secara perlahan pasti banyak yang bisa. Karena apa? Perkembangan yang saya lihat yang dimasukkan ke inbox saya, begini Pak Riz ya, begini Pak Riz ya, itu luar biasa sekali. Dan saya sangat senang itu, meskipun nggak ada bayarannya, itu sangat senang sekali ya, berbagi ilmu kanuragan itu senang sekali. Dengan seperti itu ya, semuanya nanti akan bisa secara perlahan mengembangkan bougainville-nya. Tentu semua ini akan populer bougainville itu. Yakinlah bougainville itu enak sekali, bisnis di bougainville itu. Nggak ada yang nggak laku di dunia bougainville itu. Dari bonggol, akar, coba kalian bayangkan itu. Kalian lihat di grup-grup itu. Setek sampai apapun itu semua laku loh ya. Betul.
laku semua. Berbeda dengan jika kalian bermain di jenis selain bougainville. Nah, coba kalau ini hanya tanaman serut kalian buat begini, ya, nggak akan laku, ya. Nah, seperti ini nih nggak akan laku. Tujuannya apa? Kok serut dibuat seperti ini yang nggak masuk, sininya nggak masuk, sininya nggak masuk, tuh kan? Nggak akan laku di sana. Tapi kalau bougainville seperti ini, ada uangnya, ya. Apapun bentuk yang kalian buat, apalagi bisa nanti perlahan sedikit bagus, tetap ada uangnya. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa sedikit menginspirasi